Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang kesekian. Pada perjamuan yang lalu kita sudah membaca kaifa takhruqu lakal awaid wa anta lam tukhriq min nafsikal awaid, ya. Ini bisa berhubungan dengan hikmah yang lalu, bisa tidak. Namun demikian yang sangat berhubungan adalah dengan hikmah berikutnya. Ma talabalaka syai'un mislul ittirar wala asra' bil mawahib ilaika mislu zillati wal iftiqar. Masya'nu wujudut talabi inna masya'nu anturzaqoh husnal adabi. Masya'nu, yang jauh lebih penting, yang jauh lebih elementer, yang jauh lebih mendasar atau prinsipil, ma wujudut talabi, bukan semata-mata engkau berdoa untuk kemudian terkabul atau terkabulnya doa. Kalau bimakna matlab tadi, ya. Namun demikian inna masya'nu, sesungguhnya yang jauh lebih penting, jauh lebih prinsipil atau mendasar atau elementer adalah anturzaqo, manakala menganugerahi siapa Allah kepadamu atau engkau dianugerahi husnal adab, baiknya etika. Jadi bukan semata-mata doa atau terkabulnya itu doa, tetapi bagaimana kita dianugerahi etika yang baik atau etika yang istimewa, ya. Kalau mau lebih puitis, ya, yang jauh lebih mendasar, jauh lebih penting untuk kita garis bawahi, kita jadikan satu permenungan atau keinsafan yang jauh lebih mendasar untuk kita renung insafi, bukan semata doa atau terkabulnya doa-doa, tapi bagaimana Allah menganugerahi baiknya etika. Masya'nu wujudut talabi ayat doa bilisanil maqal. Maknanya doa bilisanil maqal. Ketemu, ya, siapa? Misbah, ya. Doa dengan lisan yang berucap. Doa yang terucap. Laisa sya'nul mu'tabar. Bukan perkara yang dianggap penting. Bukan perkara yang layak untuk kita jadikan pelajaran atau permenungan indal muhaqqiqin, di kalangan ahli hakikat, para sufi atau para arif billah. Antadluba hawaijaka wa huzuzaka. Permintaanmu, yakni permintaanmu, doamu, tuntutanmu terhadap pemenuhan hajat-hajat kebutuhanmu, serta wahudzudzaka, maupun obsesi keinginan-keinginanmu. Dari siapa? Min maulaka, dari Tuhanmu. Duna ghairihi, atau boleh dibaca duna ghairuhu. Bukan selainnya, semata-mata kepada Allah, bukan yang lain. Zonan, dari kata zonun, ya, orang yang berprasangka. Sebagai dugaan atau prasangka, sangkaan, ya, bahwa anna tolabaka dzalika minhu, bahwa permintaanmu terhadap yang demikian itu, yakni hawaijaka hududzoka, terhadap Allah, duna ghairihi, bukan selainnya, minhu duna ghairihi, semata-mata kepadanya. Yuwafa, kelak akan dicukupi. Boleh dibaca yuwafi, ya, bima yajibu. Yuwafa, akan dicukupi. Bagaimana ada ayat Quran, alladzina amanu wa amilus sholihati yuwaffihim ujurahum, yang begitu itu. Allah akan mencukupi. Atau di ayat yang innama yuwaffas shobirun, ada begitu, ya. Bima yajibu alaika fid du'a minal adab, terhadap segala apa
yang wajib atau yang harus ada padamu dari doa itu yakni adab. Oleh karena fa inna dzalika la yuwaffi bihi atau la yuwaffa bihi ya. Karena sesungguhnya kebutuhan-kebutuhanmu tadi la yuwaffa tidak akan tercukupi bihi dengan ma. Artinya ma yajibu alaika fid du'a. Sampai di situ saja kita bisa menggarisbawahi sekurang-kurangnya dua hal. Mari kita garis bawahi. Nomor 1 sya'an, nomor 2 tolab, nomor 3 adab. Apakah doa? Ini doa pendekatan pertama dengan lisanil maqal. Doa dengan terucap, dengan fasih, dengan panjang lebar dan seterusnya. Bagi para sufi, bagi para ahli hakikat, bagi para arifin, doa yang kita panjatkan semata-mata untuk tercapainya, terkabulnya kebutuhan dan maupun obsesi keinginan-keinginan terhadap Allah itu bukan kepada yang lain ya. Hal yang demikian itu tidak lantas menjadi prioritas. Doa ini kan kritik bagi para pendoa, orang yang sudah sering berdoa. Kritik sudah untuk orang yang ahli ibadah lah ya. Salah satu mediumnya adalah doa. Ya salah satu doa itu dalam bentuk sholat, karena memang sholat itu ya doa itu sendiri. Dan itu substansi ya, substansinya ibadah itu. Yang demikian itu kadang kita beranggapan bahwa kalau kita mau A akan tercapai A dengan doa itu, oleh karena itu kewajiban atau perintah Allah kepada kita. Namun yang demikian terkabulnya doa-doa itu, tercapainya harapan keinginan itu bukan yang paling elementer. Atau kalau Allah mau mengabulkan bukan gara doa-doa kita itu. Mari kita ikuti innamas sya'nu. Tadi sya'an ya. Paling prinsip, mendasar, elementer, atau kita jadikan bahan kajian. Nomor 1, bukan semata doa untuk kemudian terkabul doa itu, tetapi antur zako, ini dia. Atau boleh saja langsung dibaca innamas sya'nu. Manakala dianugerahi siapa kamu husnal adaba, dengan pekerti yang baik. Ai innamas sya'nul mu'tabar, lagi-lagi ini ya. Persoalan sesuatu atau sesuatu yang layak digarisbawahi atau yang layak kita jadikan i'tibar, permenungan indal muhaqqiqin, di kalangan para ahli hakikat adalah antatluba jami'a matolibaka, manakala bermohon engkau untuk dipenuhi seluruh harapan keinginanmu min huduna ghairihi, dari Allah ya, bukan yang lain. La liqasdinai lihazzika, bukan untuk memperoleh keinginan-keinginan atau bahagian-bahagianmu, wa muradika, dan harapan-harapanmu ya. Fakot semata-mata, tapi apa yang kita minta, kita bermohon kepadanya, antatluba zalika minhu, bermohon ya, zalika, hawaij itu semua, jami'a matolib tadi itu, minhu kepada Allah ya. Semata-mata dalam rangka izharon lil ubudiyati wa qiyaman bihuquqir rububiyati. Semata-mata demi menampakkan, demi membuktikan, menyatakan ubudiyah kita, serta waqiyaman, dan menunaikan hak-hak rububiyahnya Allah. Seperti hikmah disinggung tadi ya, atau sebelum-sebelumnya banyak sekali. Yang mana dengan itu izharun lil ubudiyah waqiyaman bihuquqir rububiyah itu yuhsinu, memperbaiki atau diperbaiki. Yahsunu adabuka, menjadi baik apa etikamu, adabmu, serta pada saat yang sama wayasihhu su'aluka, dan menjadi benarlah, menjadi layaklah, benarlah permohonanmu atau permintaanmu, wa talabaka, dan tuntutanmu. Wadzalika huwal wafa ala tahqiq bihaqil adab. Yang demikian itu adalah al-wafa, itu justru pengkabulan, ijabah yang hakiki. Boleh juga dimaknai wal wafa adalah bukti alat tahqiq terhadap kesungguhan, keseriusan bihaqil adab, menunaikan hak-hak etikamu atau kehambaanmu ya. Fid du'ai, dalam berdoa. Sudah 1 sampai di situ saya kira sudah dipahami ya. Nah sekarang wayah tamilu ayyurada bitolab, makna lain dari tolab, permohonan, permintaan adalah nomor 1 kan tadi ad-du'a bilisanil maqal. Nah sekarang ad-du'a atau at-tolab bil qalb, bermohon, berdoa dengan hati.
Jadi mulut boleh saja terkunci rapat ya, tapi hati ini bermohon. Wa tawajjuhuhu li syai'in minal aghrad. Dan fokusnya hati itu secara total ya li syai'in terhadap sesuatu atau meraih sesuatu minal aghradi dari keinginan-keinginan atau harapan-harapan. Ai maknanya laisa sya'nu an tatluba syai'an min maulaka biqalbika mimma laka fi hadzun sawa'un sahibuhu talaba bil lisani aula. Maknanya adalah laisa sya'an. Yang layak kita jadikan permenungan atau keinsafan adalah antatluba syai'an. Bermohon atau meminta sesuatu min maulaka kepada Allah, kepada Tuhanmu, junjunganmu, biqalbika dengan hatimu, mimma laka fi hadzun, terhadap segala apa yang kau punya keinginan, terhadap segala keinginanmu dalam hati itu ya. Mimma terhadap segala apa, dari segala apa laka yang bagimu fihi di dalam mata di hadzun terdapat keinginan nafsumu sendiri. Kita bermohon apapun yang memang di dalam hati itu sudah include, tercakup semua harapan keinginan kita. Sama saja, tidak ada bedanya, sawaun ya. Sahibuhu tolaba, pendoanya atau si pemilik doa tadi berdoa bil lisan, dengan lisan, aula atau tidak. Di teks lain amla ya, atau tidak. Ya, doa dengan lisan dengan doa dengan hati sama saja. Yang penting nanti yang kita minta itu apa, orientasinya kemana. Balis sya'nu anturzako, ini dia. Yang paling layak kita garis bawahi, kita beri catatan adalah anturzako husnal adab. Yakni manakala kita dianugerahi pekerti mulia. Manakala kita dianugerahi husnul adab. Apa itu? Wahwa adapun husnul adab itu apa? Tarkut tolab, tidak banyak menuntut, tidak meminta. Iktifaan oleh karena merasa cukup, binazrihi ilaika, dengan kasih sayang Allah kepadamu. Binazrihi, Allah memandang, maknanya mengasihani kita ya. Iktifaan oleh karena merasa cukup, binazrihi ilaika, dengan anugerah atau kasih sayang Allah kepadamu. Fal adabul hasan, adab yang baik, etika tata krama yang mulia, yang luhur, fid du'ai dalam berdoa itu apa? Alal wajhil awal, kalau pakai doa dengan pendekatan pertama, yakni doa dengan lisanil maqal, adalah ayyad'uwa. Mendoa si murid tadi, si salik tadi, izharon lil ubudiyati wa qiyaman bihaqqir rububiyati. Ya, berdoa dalam rangka menampakkan, dalam rangka menunaikan kewajiban kita atau penghambaan kita di satu sisi, dan menunaikan hak-hak rububiyahnya Allah di sisi lain. Ini ubudiyah rububiyah sudah kita ulas ya. La linaili hadzi nafsihi, bukan semata untuk memperoleh bahagian nafsunya atau obsesi pribadi. Kemarin kita artikan demikian. Fakot semata-mata. Sementara wa'alal wajhi tsani, kalau berdoa dengan hati itu apa sih maknanya? Adalah tarkud doa wa tolab. Adalah tidak lagi banyak bermohon atau meminta, oleh karena ini dia alasannya. Kalau tadi kan izharon wa qiyaman. Izharon terhadap ubudiyah, qiyaman terhadap rububiyah. Kalau dalam hati adalah i'timadan ala kismatihi. Karena sungguh-sungguh yakin, mengandalkan atau berpegang teguh kepada kismah, anugerahnya Allah. Ada ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya, sudah kami bagi-bagi, sudah kami kisim-kisim, sudah kami anugerahkan. Artinya rezeki itu tidak akan salah alamat. Jodoh juga santai saja Habib ya. Tidak akan salah alamat ke siapa Nur ya. Kalau Fatul itu jodohnya Burhan, tidak akan salah alamat. Dia masih ke Batu Pak, tidak ikut ngaji katanya. Boleh jadi pacaran di sana. Lalu kata Dayat, biarin Pak pacaran ini, kan yang penting nikahnya sama saya katanya. Nah, sampai segitu ya keyakinannya itu loh, kesahwatnya itu. Jadi seolah-olah ya pacaran dianggap mainan. Toh dia main-main aja Pak, nanti sama saya juga ya.
Nah ini berat sekali ya. Kalau sudah nahnu qasamna, kan itu kan telah kami bagi-bagikan, telah kami. Sebab begini, ini juga sehubungan dengan pentingnya kita kalau Fatihah atau menghadiahkan Fatihah itu kita sebut nama. Mungkin kita sebut Fatihah untuk orang Islam semua, untuk ahli kubur di belakang pondok ini misalnya. Ya rebutan mereka. Sama dengan surat atau paket kalau tertuju nama jelas alamat terang, ya kan? Itu sampai nanti ke dia. Beda dengan untuk semua santri. Wah itu nanti ke siapa kan? Nggak tahu itu. Sebab Maman sudah merasa nggak santri di sini, ya kan? Dia sudah merasa ustadz itu di sini. Dan seterusnya. Oke, jadi penting ditujukan itu ya. Itu bedanya ya Fatihah ya untuk orang tua kalian lah terutama. Yang sudah meninggal terutama ya. Sudah merasa cukup dia. Waktifaan dan merasa cukup bimasyiatihi dengan perkenan Allah saja. Wastigholan bidzikrihi serta menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah an mas'alatihi daripada permintaannya sendiri. Saya bacakan beberapa hikmah ya karena teman-teman sudah paham ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam Misbahuz Zulam, ini karyanya orang Indonesia ini Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ya. Semoga kita mendapat keberkahan dan kebaikan sebagaimana Allah nugerahkan kepada beliau ya. Catatannya di sini wattari kulluhu adab. Prinsipnya adalah yang penting adab. Adab kata beliau ada 3. Ini juga Imam Az-Zarruq menyinggung ya, ada nanti dalam Iqadul Himam untuk Imam Ibnu Ajibah itu. Adab 3. Nomor 1 adabus syariah, 2 adabut thariqah, 3 adabul haqiqah. Adabus syariah itu apa? Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Ini prinsip takwa ya. Definisi takwa sebagaimana kita kenal. Menunaikan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan agama. Yang kemudian yang kedua adalah adabut thariqah, syuhudul minnah, mempersaksikan anugerah Allah itu, melihat ya. Adabul haqiqah yang ketiga adalah ma'rifatu malaka wa malahu ta'ala. Adalah kenal, tahu betul apa yang menjadi hakmu dan apa yang menjadi hak Allah Ta'ala. Milik kita, hak kita adalah al-faqr, dha'af dan ajaz wa zillah atau zullah. Ya fakir, lemah, butuh terus merasa hina dina. Sementara yang bagi Allah apa? Al-ghina wal quwwah wal qudrah wal izzah. Maha kaya, tidak butuh apapun, maha kuasa, kuat dia, kudrah maha kuasa dan izzah maha mulia. Itu catatan sedikit. Kemudian ada menarik juga dari Imam Asy-Syarnubi ya, Syarah Hikam atau Iyah ini. Di sini di halaman 101 saya bacakan sedikit ya. Ini sudah disinggung kelihatannya tadi. Bitafwidil amri ilaihi warridho bima qusima. Nah, ini dia. Tafwid, berserah berpasrah kepada Allah dan rela ridho terhadap apa yang Allah bagikan, anugerahkan kepada kita. Wal istighol bidzikrihi wal i'timad alaihi. Penjelasannya apa? Lima fil hadis. Ini dalam hadis rawahu Tirmizi, nomor hadis Imam At-Tirmidzi ya radhiyallahu an, nomor hadis 2927. Kalau Imam Ad-Darimi juz 2 halaman 441. Bunyi hadisnya begini. Ini hadis qudsi ya, qala Allah Ta'ala. Man syaghalahu dzikri, barang siapa yang menyibukkan diri zikri dengan mengingat atau berzikir kepadaku, an mas'alati daripada berminta-minta atau berdoa bermohon kepadaku, hadis lain an su'ali ya, maka a'taituhu, aku akan menganugerahkanhu kepada man tadi, afdhalama u'tiyas sa'ilin, jauh lebih baik daripada yang aku anugerahkan kepada orang yang meminta atau orang yang berdoa. Barang siapa lebih bersibuk berzikir kepadaku daripada berdoa, bermohon saja karena kebutuhannya atau hajat-hajatnya, maka aku akan anugerahi lebih daripada mereka yang berdoa. Nah itu dia. Baik. Ini sehubungan juga kita pernah singgung dalam Imam Ahmad ya. Bin Hambal radhiyallahu an. Ada kata beliau begini. Jadi suatu ketika beliau kan di Baghdad itu melakukan perjalanan ke Basrah, jauh sekali itu. Jalan kaki, pakai pakaian sederhana agar tidak dikenali orang. Entah kenapa beliau tiba-tiba ingin berjalan. Mungkin saya pernah ceritakan ini ya di kesempatan lain. Beliau ingin jalan ke Basrah.
Sudah pagi, Isya itu baru nyampe, sholat di masjid. Kemudian, aduh kok capek ya, istirahatlah beliau di situ. Lalu diusir oleh merbot masjid. Itu kayaknya satpam agama, model Maman lah itu ya, satpam agama. Atau Dita ya. Ya yang baca ilah-ilah salah-salah, tapi ya sudah enggak apa-apa ya namanya. Terus pokoknya niatnya baik kepada Allah lah itu ya. Fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatruk fa may yarju siwaka. Kalau kau tinggalkan aku Tuhan, maka siapa yang berharap selainmu? Seharusnya kan faman narju, maka kepada siapa kami berharap siwaka kecuali pada engkau. Atau di teks lain kadang dibaca fama yurja, kepada siapa lagi yang bisa diharap. Tapi ya enggak apa-apa namanya begitu. Daripada dibaca tepi ke bawah ya seperti Ustadz Yogi di sana, semoga ikut ngaji ya. Atau saya enggak mau sebut kahar atau karding ya, tapi li'ila'i kalimatillah. Padahal guru saya itu ada, saya pernah ngaji ya, gurunya Ustadz Khalid ini, gurunya Pak Khalid juga ya, Allah yarham Kiai Hasan Abdul Wafid. Itu kalau yang ngarang tahu marah itu ya, tapi ya sudahlah. Aduh, li'ila'i kalimatillah ya, Bismillah ya. Tapi ya niatnya kan baik. Tapi niat saja enggak cukup ya, pakai ilmu. Sampailah di Basrah, di masjid diusir. Oke Pak, kalau diusir saya teras masjid saja Pak. Diusir juga. Diseret-seret keluar pagar, lalu pagarnya itu dikunci. Di luar masjid itu ada orang yang rumahnya dekat masjid melihat. Ini kasihan ya, ada orang sudah sepuh ini kok diseret-seret begitu. Pak, kalau Bapak berkenan mari istirahat di rumah saja. Tapi rumah saya kecil ya. Ya sudah, akhirnya beliau istirahat, berbaring ya. Setelah dijamu seadanya, rupa-rupanya si empunya rumah, pemilik rumah ini pembuat roti. Sembari membuat atau menyiapkan adonan-adonan roti itu beristighfar. Kalau ditanya, dijawab, setelah itu istighfar lagi. Terus begitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya, terus begitu. Kemudian, Pak, Anda sudah berapa lama mendawamkan iltizam ya, komitmen, tadi dibaca oleh Ustadz Habib ya, maniltazama, orang yang berkomitmen ya dengan istighfar. Kira-kira saya jual roti ini sudah 30 tahun dan selama itu saya istighfar itu. Masa merotuha, apa buah dari istighfarmu itu? Pertanyaan Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Kemudian si tukang roti ini menjawab, tidak satu pun permintaanku kecuali Allah kabulkan. Gara-gara istighfar loh ya, ini baru istighfar. Apalagi dilengkapi ya Allah ya Qadim ya sama ya, namanya istighosa, apa enggak lebih hebat lagi ya. Baru istighfarnya tok itu. Tapi ada satu Pak yang belum tercapai, belum terkabul. Apa? Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad ini. Yang sangat saya rindukan. Padahal Imam Ahmadnya di situ. Gara-gara istighfar saja itu. Nah, lalu beliau bertakbir ya dan dipeluk. Ya saya ini. Jadi saya bersusah payah Pak dari pagi. Kemudian diusir-usir di masjid. Ini gara-gara Allah hendak mengabulkan permohonanmu. Atau buah dari istiqomahmu bernama istighfar tadi. Oke baik, kemudian ini ada dalam Syekh Ibnu Najib Al-Hassani ya, ini mengutip dari Imam Zarruq sedikit. Adab tadi 3, adab fil zahir, iqamatil hukuk sudah tadi. Adab fil batin, i'rad an kulli makhlukin, menjauh dari makhluk, serta adab fihima, adab keduanya adalah inhiyas lil haqqi wad dawam baina yadaihi, an bisati sidqi, ala bisati sidqi. Bersegera, inhiyas ini maknanya berlari dan berebut, itu dia berebut maknanya, tapi berlari. Jadi untuk kita ini misalnya ada pembagian apa ini supaya saya kebagian, berebut itu berlari untuk meraih atau merebut sesuatu. Ini berlari menuju Allah ya, fafirru ilallah ini. Dan konsisten baina yadaihi ya, beribadah ya di hadapan Allah itu. Beberapa catatan tadi mengindikasikan 2 hal saja ini supaya oh ya tadi hadis tadi Imam At-Tirmidzi ya, mungkin kita catat saja, ada yang belum tahu. Saya sudah periksa hadis itu ya, kalau riwayat Albani ya langsung dhaif ya, langsung wah gitu-gitulah pokoknya, Utsaimin ya dan seterusnya. Baik, kita ikuti ini saja. Man syaghalahu dzikri, bismillahirrahmanirrahim, ini hadisnya tadi, man syaghalahu dzikri, barang siapa yang lebih sibuk mengingatku, berzikir kepadaku, ya an mas'alati,
daripada hadis lain mansu'al. Ini hadis qudsi ya. Daripada berminta, bermohon saja kepadaku, maka a'taituhu. A'taituhu afdala. Ma u'tiyas sa'ilin. Ma u'tiyas sa'ilin. Riwayat Tirmizi, Imam At-Tirmizi, hadis nomor 2927. Ini rawahu Tirmizi 2927. Baik, kita masih ingin kembali ke sedikit di awal tadi ya. Sebenarnya yang jauh lebih penting adalah etika kita. Kalau di sini lebih banyak pembahasan di sini ya. Karena ini hikam secara tematik ya dalam Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ya. Ada 14 hikmah sehubungan dengan tolap-tolap ini ya. Ini beliau hubungkan dengan tadi sudah disinggung oleh Ustadz Nafi sedikit. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Ya, yang terbaik itu apa yang Allah minta dari kita. Kemudian ada juga di sini. La tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabika. Jangan kau tuntut Tuhanmu oleh karena terkabulnya doa-doamu itu tertunda. Lakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabika. Tapi koreksilah, tuntutlah dirimu oleh karena kekurang ajaranmu sendiri. Itu dia. Yang lain juga sama. Nah, ini juga hikmah yang lain yang sehubungan dengan ini ya, karena 14, saya bacakan satu lagi. Mata atlaqa lisanaka bitolab, manakala Allah menggerakkan lisanmu untuk bermohon berdoa, fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Ketahuilah bahwa Allah punya rencana mengabulkan doamu itu. Nah, kita ingin menggarisbawahi sekurang-kurangnya 3. Apa sih sya'an di sini? Apa? Ini kan untuk orang yang sudah terbiasa berdoa. Yang layak kita garisbawahi, yang paling mendasar elementer prinsipil adalah bukan doa atau untuk kemudian terkabulnya doa itu. Sebab di sini disebutkan berhubungan oleh Syekh Nawawi bin Umar. Berhubungan dengan hikmah sebelumnya. Apa itu? Kaifa takhruqulakal awaid wa antalam tukhriq min nafsikal awaid. Apa? Salah satu doa kita apa? Ingin punya khawarikul adah katanya, kata beliau di sini. Jadi dihubungkan dengan hikmah sebelumnya ya. Ingin punya hal-hal yang khawarikul adah itu, yang luar biasa, bisa terbang apa dan menghilang, tidak muncul-muncul lagi karena banyak utang misalnya dan lain-lain ya. Kemudian dayat misalnya, ingin bersembunyi saja dalam perasaannya Fatul. Nah, ini paling besok langsung dikirim ke dayat Fatul. Ini katanya. Oke, Fatul itu, jangan percaya ke dayat ya. Baik, itu dia. Yang kedua adalah tolab. Setiap permintaan kita, permohonan, doa-doa kita biasanya berbanding sejajar. Harapan kita itu loh ya, berbanding sejajar ya dengan doa, berbanding sejajar dengan kebutuhan. Ini yang standar. Tapi alih-alih itu kadang kita berharap atau seharusnya doa saya ini begini, yang dikabulkan itu begini, itu malah menganggap berbanding sejajar dengan keinginan. Ini sama sekali keliru. Seharusnya sudah cukuplah Allah menganugerahkan kita etika yang baik, tata krama. Malah di sini disebutkan apa masih kurang yang Allah kasih, udara, nafas, kemudian hidup apa dan seterusnya ya. Kan seharusnya kan lebih dari itu yang kita mau ya. Apa bukan semata-mata itu, ya memang kita membutuhkan banyak hal, kita berdoa apa dan seterusnya. Tetapi manakala Allah menganugerahi etika, adab yang baik, apa yang menjadi hak-hak kita tunaikan ya, apa kita laksanakan, apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, apa yang menjadi hak-hak Allah, artinya ranahnya, areanya, biarlah dia yang menunaikannya untuk kita. Sama dengan tugas kita berusaha, nanti biar Allah yang teruskan sisanya itu. Tugas kita menanam, panen itu bukan hasil. Sama dengan guru tugasnya mengajar, pinter bukan ranahnya guru. Pinter, ilmunya barokah manfaat, ya kita bermohon berdoa saja. Tapi itu ranahnya Allah ya.
Nah, catatan yang tidak kalah penting adalah ada redaksi menarik tadi di sini ya. Di sini Imam Asy-Syarqawi tidak membedakan berdoa dengan lisan atau berdoa dengan hati. Bilisanil maqal atau bil qalb tadi. Tidak ada bedanya. Yang penting isinya ya kepada Allah itu. Malah kita dianjurkan untuk kalau yang kedua tadi ya, wah ini luar biasa sekali ya. I'timadan ala qismatihi waktifaan bimasyiatihi wastighalan bidzikrihi. Kita lebih sibuk mengingat Allah saja. Kita ingat bahwa kita makhluk, kita hamba, kita fakir, selesai itu. Kita ingat bahwa Allah itu Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Menganugerahi dan seterusnya. Biasanya doa-doa yang begini ini, doa yang taruhlah tidak ada nafsu di situ, tidak ada kepentingan, tidak ada obsesi pribadi. Doa yang demikian yang mengundang perkenan Tuhan. Sama dengan kita berdoa untuk kebaikan orang Islam. Itu kan tidak ada kepentingan pribadi. Berdoa supaya santri-santri semua dapat futuh ya. Berdoa supaya aman, selamat semua Indonesia ini. Masih ada obsesi pribadi itu ya, karena ia bagian dari Indonesia. Atau mendoakan orang yang telah lama meninggal, sabakuna bil iman ya. Itu kan sudah tidak ada kepentingan pribadi, apalagi itu. Nah, doa-doa yang demikian itu doa yang istimewa. Oleh karenanya kita dianjurkan juga kalau doa dengan hati itu juga bagus. Malah juga ada sabda Nabi, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Allah tidak memperkenankan doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lupa mengingat Allah itu. Mungkin itu beberapa catatan ya dari beberapa, karena tidak ada yang baca, jadi kita baca sedikit-sedikit tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ma talaba laka syai'un mislal ittirar wala asra bil mawahib ilaika mislaz zillati wal iftiqar wallahu a'lam bishawab.